Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Khairul Anwar dari jurusan Pendidikan Agama Islam Kampus IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis pada bab kemukjizatan Al-Quran. Jadi langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita masuk kepada materi kemukjizatan Al-Quran. Jadi kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan mukjizat dan apa itu Al-Quran. Jadi keduanya ini merupakan hal yang berbeda namun menjadi satu komponen. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang mukjizat. Jadi apa itu mukjizat? Nah, maka dari itu perlu kita lihat. Jadi mukjizat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu i'jazan, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Jadi di sini kita tahu bahwasanya kata mukjizat itu berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Sedangkan secara istilah yaitu adalah segala sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Ini adalah salah satu kata kunci yang dapat kita pegang. Jadi mukjizat itu adalah hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara alamiah. Jadi seperti itu. Kemudian apakah mukjizat ini benar-benar ada ataukah mukjizat ini hanya diada-ada? Kemudian setiap kita berbicara tentang agama, pasti kita harus mengetahui sumber atau dasar sebuah hal tersebut diajukan sebagai syariat. Lebih simpelnya kita sebut sebagai dalil. Nah, apakah ada dalil yang menunjukkan tentang mukjizat? Tentunya ada. Oke. Sekarang kita lihat dalil Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi dalil Al-Quran sebagai mukjizat itu terdapat di dalam Quran Al-Fusilat ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fusilat ayat 53. Nah, jadi pada dalil ini kita dapat mengetahui bahwasanya kami akan memperlihatkan. Jadi Allah itu memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami atau tanda-tanda kebesarannya kepada segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah memberikan pertanda kebesarannya itu dalam rupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ditujukan kepada manusia ini sebagai bayinah atau sebagai pembenaran atau kebenaran yang nyata bagi manusia, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan, apakah setiap perkara yang melemahkan itu nanti dapat dianggap sebagai mukjizat? Ini belum tentu. Maka dari itu ada sebuah syarat-syarat yang harus terpenuhi agar itu dapat dikatakan sebagai mukjizat. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yaitu ada setidaknya 4 syarat yang harus terpenuhi ketika sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali oleh
Allah. Jadi maksudnya di sini adalah mukjizat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada kekuatan yang datang selain Allah, itu bukan mukjizat. Bahkan itu pun kekuatannya di bawahnya mukjizat. Karena kita tahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan dari Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan hukum alam. Jadi kata kuncinya di sini, mukjizat adalah segala sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Maksudnya adalah mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak lazim atau tidak umum terjadi di dalam suatu keadaan masyarakat. Sebagai contoh, mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu itu adalah mukjizat-mukjizat yang sangat berbeda. Seperti halnya Nabi Musa memiliki mukjizat dulu itu dapat membelah lautan, kemudian tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Nah, itu adalah salah satu bentuk mukjizat yang berbeda atau yang di sini menyalahi kebiasaan. Kemudian Nabi Muhammad memiliki mukjizat berupa Al-Quran. Ini yang berbeda dari yang lain apa? Yaitu adalah keotentikan Al-Quran. Jadi di dalam satu ayat disebutkan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan Al-Quran itu, kemudian Al-Quran itu dijaga. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Bahwa kita tahu nabi-nabi sebelumnya pernah diturunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya itu oleh Allah tidak diberikan satu anugerah, yaitu adalah dijaga. Sedangkan Al-Quran itu oleh Allah dipastikan akan dijaga keotentikannya. Seperti itu. Maka dari itu Al-Quran ini berbeda dari seluruh karya-karya makhluk hidup ataupun dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu bentuk atau bukti mukjizat di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah tanda kutip lagi yang sangat penting, bahwasanya mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi atau Rasul. Jadi selain Nabi dan Rasul, mereka tidak memiliki mukjizat. Maka dari itu kita harus dapat membedakan mana yang dinamakan mukjizat, mana yang dinamakan ma'unah, mana yang dinamakan karomah. Seperti itu. Jadi kalau waliullah atau kekasih Allah selain Nabi dan Rasul itu mereka memiliki ma'unah atau pertolongan dari Allah, karomah atau keistimewaan. Seperti itu. Kalau mukjizat itu hanya dimiliki oleh Rasul dan Nabiullah. Seperti itu. Kemudian syarat yang keempat adalah mukjizat bersifat melemahkan, memberi kejelasan, dan memberi pembuktian. Jadi mukjizat itu selain fungsinya memberikan kelemahan atau melemahkan musuh yang menentang dakwah dari Nabi atau Rasul tersebut, kemudian mukjizat juga memberi kejelasan dan memberi pembuktian. Jadi mukjizat itu sifatnya selain melemahkan juga melengkapi, di mana mukjizat ini memberikan pembuktian bahwasanya Rasul atau Nabi yang diberi mukjizat adalah mereka yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 syarat ini menjadi syarat yang dimana nanti sebuah peristiwa tersebut dapat disebut sebagai mukjizat atau bukan. Kemudian ketika kita membicarakan mukjizat atau kemukjizatan Al-Quran, pastinya kita harus menelisik atau menganalisis aspek-aspek kemukjizatan di dalam Al-Quran. Jadi kita perlu melihat kembali apa saja yang menjadi kemukjizatan di dalam Al-Quran. Jadi aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah aspek gaya bahasa. Jadi secara bahasa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan yang sangat besar, yaitu dibuktikan dengan kelembutan Al-Quran secara lafadz.
Jadi lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu sangat indah, memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Bahkan untuk memahami ilmu Al-Quran saja, kita harus paham ilmu-ilmu alat yang di situ ada nahwu, shorof, mantek, balaghah, dan lain-lain. Bahkan itu tidak cukup, harus mengetahui tentang asbabul nuzul dan lain-lain. Nah, maka dari itu di dalam Al-Quran itu memiliki kelembutan secara lafaz, dan bahkan saking lembutnya ketika dilantunkan dengan nada-nada yang indah itu akan terdengar sangat indah dan sangat menawan sekali. Kemudian yang kedua, aspek ketelitian dalam penggunaan kata-kata. Jadi di dalam Al-Quran itu sangat rinci dalam penggunaan kata-kata, karena di dalam Al-Quran itu memiliki gramatika atau gaya bahasa yang sangat indah. Di dalam Al-Quran itu memiliki kata-kata yang sangat banyak, bahkan berulang-ulang. Saking banyaknya di situ ada beberapa peneliti yang di situ itu meneliti huruf-huruf yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Seperti halnya di dalam surat Qaf, ditemukan huruf Qaf berulang-ulang dalam jumlah rata-rata lebih banyak dari jumlah huruf lainnya. Seperti itu. Kemudian huruf alif, lam, mim yang mengawali surat Al-Baqarah, jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain. Nah, jadi dalam Al-Quran itu yang mengawali surat itu jumlah pengulangannya bahkan lebih banyak ketika di dalam surat-surat tersebut. Sebagai contoh, huruf alif di dalam surat Al-Baqarah itu diulang sebanyak 4.592 kali. Kemudian huruf lam itu diulang sebanyak 3.204 kali. Kemudian huruf mim itu diulang sebanyak 2.195 kali. Jadi sangat banyak sekali pengulangan huruf alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah, seperti itu. Kemudian keseimbangan penggunaan kata-kata. Jadi penggunaan kata-kata di dalam Al-Quran itu kalau bahasa kita itu tidak mengalami pemborosan kata. Jadi di dalam Al-Quran itu sangat simpel, atau lafaz-lafaznya itu sangat mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dirincikan, seperti itu. Maka dari itu banyak tafsir-tafsir yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu memiliki keseimbangan penggunaan kata-kata yang di situ perlu perenungan dan juga penghayatan kepada makna ayat-ayat tersebut. Seperti itu. Itu dilihat dari aspek bahasa. Kemudian yang kedua ada dari aspek kandungan ayat. Setiap ayat Al-Quran itu menggunakan berita-berita gaib. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa atau menginformasikan kepada kita bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan nyata ini, yaitu adalah kehidupan gaib. Maka dari itu di dalam Al-Quran itu disinggung di dalam awal surat Al-Baqarah bahwasanya kita itu selain mengimani kepada Allah, malaikat, dan Rasulnya, kita itu harus juga mengimani alam gaib atau alam yang ada setelah kematian, seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat sumber ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran merupakan salah satu anugerah terbesar yang dimana di dalamnya itu terdapat sumber ilmu pengetahuan. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam, dan juga proses berkembang biaknya makhluk hidup di dunia. Nah, maka dari itu jika kita mau menggali sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu insya Allah sumbernya sangat otentik dan sangat besar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat aturan hukum syariah maupun hukum secara universal. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat aturan hukum syariat maupun hukum secara universal.
Jadi jangan salah, bukan hanya kita itu membicarakan tentang syariat Islam, namun Al-Quran itu juga mengajarkan kita tentang hubungan atau hukum secara universal. Maka dari itu, kalau kita memahami Al-Quran secara keseluruhan, itu insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal tentang kemujizatan Al-Quran seperti itu. Seperti halnya kita tahu bahwasanya Al-Quran memiliki kelembutan secara lafaz. Nah, kalau ada orang yang mampu melantunkan Al-Quran dengan baik dan benar, pasti kita akan mendengarkan Al-Quran dengan baik dan dengan dengan merdu. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya sebagai bahan bacaan saja, namun juga Al-Quran ini memiliki nilai seni yang tinggi. Seperti contoh pada video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya, setelah kita dengarkan video atau kita tonton video tadi, kita sedikit mendengarkan ya bahwasanya itu adalah salah satu contoh lantunan indah ayat-ayat Al-Quran. Dan di situ Allah pernah menyinggung bahwasanya jika memang Al-Quran ini adalah buatan manusia atau karya tangan manusia, coba kamu buat satu ayat saja yang seperti Al-Quran. Nah, maka dari itu orang-orang kafir tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Maka itu adalah salah satu juga bukti bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Allah bagi kita, yang kita itu mampu melihat mukjizat sampai hari ini, dan Al-Quran merupakan satu-satunya pedoman yang paling otentik di dalam agama Islam. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sambung untuk lain kali. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.